Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Putri Atullah. Saya merupakan seorang mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sedang melaksanakan kuliah pada Universitas Islam Araniri. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang apa itu BPJS atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. BPJS merupakan sebuah lembaga jaminan sosial yang telah diatur dalam undang-undang. Program-program BPJS, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial secara tegas menyatakan bahwa BPJS yang dibentuk dengan Undang-Undang BPJS adalah Badan Hukum Publik. BPJS yang dibentuk dengan Undang-Undang BPJS adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ketua BPJS tersebut pada dasarnya mengembangkan misi negara untuk memenuhi hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial dengan menyelenggarakan program jaminan yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyelenggaraan jaminan sosial yang ada dan berkelanjutan merupakan salah satu pilar negara kesejahteraan. Di samping pilar lainnya, yaitu pendidikan bagi semua, lapangan pekerjaan yang terbuka luas, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkeadilan. Mengingat pentingnya peranan BPJS dalam menyelenggarakan program jaminan sosial dengan cakupan seluruh penduduk Indonesia, maka Undang-Undang BPJS memberikan batasan fungsi, tugas, dan wewenang yang jelas kepada BPJS. Dengan demikian, dapat diketahui mengukur kinerja kedua BPJS tersebut secara transparan. Fungsi BPJS, Undang-Undang BPJS menentukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan menurut Undang-Undang SJSN diselenggarakan dengan nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan menurut Undang-Undang BPJS berfungsi menyelenggarakan 4 program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Lalu saya akan menyebutkan apa aja tugas BPJS. Yang pertama, dalam melakukan fungsi sebagai tersebut, BPJS bertugas untuk yang pertama ialah melakukan atau menerima pendaftaran peserta. Yang kedua, memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja. Yang ketiga, ada menerima bantuan iuran dari pemerintah. Yang keempat, mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta. Yang kelima, mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial. Membayarkan manfaat atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial. Dan yang terakhir, memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat. Dengan kata lain, tugas BPJS meliputi pendaftaran, kepesertaan, dan pengelolaan data kepesertaan, pemungutan, pengumpulan iuran termasuk menerima bantuan iuran dari pemerintah, pengelolaan dana jaminan sosial, pembayaran manfaat atau membiayai pelayanan kesehatan, dan tugas penyampaian informasi dalam rangka sosialisasi program jaminan sosial dan keterbukaan informasi. Lalu, wewenang BPJS. Yang pertama ialah menagih pembayaran iuran. Yang kedua, menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, soliditas, kehati-hatian, keamanan data, keamanan dana, dan hasil yang memadai. Lalu yang ketiga, melakukan pengawasan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional.
keempat, membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Membuat atau memberikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan mengenakan sanksi administrasi kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya. Jaminan kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Dengan memiliki jaminan kesehatan tersebut, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan kesehatan. Jaminan ini diatur dalam pasal 28K ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak mendapatkan layanan kesehatan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan sejak 1 Januari 2014 menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau yang biasa kita ketahui yaitu BPJS. Dengan demikian, pemerintah wajib menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pelayanan kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan Pasal 15 yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Berdasarkan hal itu, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan fasilitas atau layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan dengan pelayanan yang berkualitas dalam rangka memenuhi kepuasan pasien. Ketertarikan masyarakat terhadap program BPJS ditunjukkan dengan besarnya minat masyarakat menjadi peserta program BPJS. Data bulan September 2014, jumlah peserta BPJS Kesehatan Indonesia sebanyak 127,3 juta jiwa atau 65% dari penduduk Indonesia dan terus meningkat. Pada bulan November 2017 tercatat 183.579.086 peserta atau sekitar 70% dari masyarakat Indonesia. BPJS merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk pemerataan pelayanan kesehatan dan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat. Namun, kenyataannya, banyak penelitian yang melaporkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPJS masih kurang. Seperti penelitian melaporkan bahwa kualitas pelayanan pasien BPJS di rumah sakit dan di beberapa rumah sakit berpendapat bahwa pelayanan kesehatan khususnya sektor publik masih banyak kendala dan hambatan terutama dalam hal kualitas dan pelayanan. Sedangkan peneliti lain melaporkan bahwa menurut laporan Bank Dunia dari 157 negara, Indonesia berada pada urutan ke-135 dalam kualitas pelayanan publik. Suatu pelayanan dinilai memuaskan apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Apabila masyarakat merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka itu menandakan bahwa pelayanan publik di suatu negeri tersebut berada dalam keadaan tidak efektif dan efisien. Pelayanan kesehatan tidak baik akan berakibat merugikan kepentingan masyarakat yang memerlukan pelayanan medis. Terlebih, apabila rumah sakit tidak memberikan pelayanan yang layak sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana, yang dapat menyebabkan pasien menderita kerugian serta mengakibatkan penderita kecacatan ataupun kematian, maka hal tersebut merupakan tindak pidana dan dapat dipidanakan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya, kesalahan atau kelalaian yang dilakukan rumah sakit yang mengakibatkan kerugian pasien seterusnya perlu adanya perhatian pemerintah untuk menangani permasalahan ini lebih serius sehingga tidak akan ada lagi terjadi kerugian lebih parah lagi kepada masyarakat. Banyak kasus rumah sakit yang mengakibatkan kerugian pada pasien merupakan contoh buruknya pelayanan rumah sakit terhadap pasien. Salah satu contoh terhadap buruknya pelayanan yaitu
Dera meninggal setelah ditolak 8 rumah sakit saat membutuhkan perawatan medis. Bayi Dera memiliki kelainan pencernaan sehingga kondisi fisiknya naik turun. Hermansyah, seorang ayah, sudah berusaha sekuat tenaga membawa Dera ke rumah sakit. Awalnya ia membawa bayi itu ke rumah sakit pemerintah, namun pihak rumah sakit mengatakan penuh dan tidak ada kamar kosong untuk bayi. Kemudian dia membawakan ke rumah sakit lain, namun hasilnya sama. Selanjutnya, ayah Dera dengan